Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'd. Al-ma'qid ats-tsani 'ashar. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Al-ma'qid ats-tsani 'ashar, simpul ikatan yang kedua. Intikhabus suhbati shalihati lah. Mengambil, menjadikan teman bergaul itu dari orang-orang yang saleh bagi dia. Qala Syekh, ittikhadu az-zamili daruratun lazimatun fi nufusil khalq. Mengambil teman pendamping itu adalah sesuatu yang sifatnya urgensi, yang sangat dibutuhkan bagi setiap jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai manusia, kami ciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Syu'uban, yang berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Apa fungsinya? Lita'arafu, agar kalian tuh saling mengenal, saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu butuh kepada manusia yang lain. Sifatnya darurat. Ittikhaduz zamili daruratun lazimatun fi nufusil khalq. Begitu pula dalam dunia ilmu, dalam mujtama ilmu, perkumpulan para penuntut ilmu. Dibutuhkan di sana pergaulan. Fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tullab. Maka seorang penuntut ilmu itu juga butuh untuk dia bergaul dengan yang selain dirinya dari para tulab, para penuntut ilmu. Lalu apa pergaulan itu tujuannya? Apa yang dimaukan dari pergaulan itu? Litu'inahu. Di sini lam mukai namanya, atau lam ta'lil. Tu'ina, fi'il mudhari' mansub. Litu'inahu hadhihi al-mu'asyaratu ala tahsilil ilmi wal ijtihadi fi talabihi. Jadi maksud dari seorang penuntut ilmu itu mengambil teman bergaul, disebutkan di sini oleh Syekh, tujuan maksudnya hanya dua saja, yaitu yu'inuhu, menolong dia untuk yang pertama apa? Tahsilil ilm, untuk agar dia bisa meraih ilmu itu, bisa continue, bisa terus berkesinambungan dalam menuntut ilmu itu. Nah, yang kedua, agar teman bergaul dia tadi itu mampu untuk memberikan asupan motivasi kepada dirinya untuk bersungguh-sungguh berijtihad dalam menuntut ilmu. Maka karena dua sebab inilah dituntut atau diperlukan seseorang itu untuk mengambil teman bergaul. Jika tidak ada pada dua ini, maka tidak ada manfaat sedikit pun untuk bergaul dengannya. Bergaul loh ya, maknanya teman bergaul, bukan sekedar teman yang ketemu assalamualaikum, ada perkaranya lain. Tapi ini teman bergaul yang senantiasa kamu itu duduk bareng, ngobrol bareng, bercerita bareng, bergaul ke sana dan kemari. Antum ambil dia sebagai teman bergaul antum dalam dunia ilmu, itu tujuannya hanya dua saja. Mendukung kamu untuk tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam menghadiri majelis ilmu, dan yang kedua ijtihad. Mendukung kamu untuk bersungguh-sungguh dalam ijtihad fi talabil ilm. Bukan orang-orang yang malah menggembosi antum, baik itu secara sadar maupun tidak. Dia menurunkan kualitas semangat antum dalam menuntut ilmu. Waz-zamalatu fil ilmi, pergaulan dalam ilmu itu, persahabatan dalam dunia ilmu, insalimat minal ghawail, kalau selamat dari hambatan-hambatan dan rintangan-rintangan, nafi'atun fil wusuli ilal maqsud, niscaya dia akan memberikan manfaat bagi seorang penuntut ilmu itu untuk dia meraih atau sampai pada maksud yang dia tujukan. Nah, seorang itu butuh seseorang yang sama-sama berjuang, mendukung, saling mengingatkan ketika down, saling mensupport ketika futur. Nah, karena yang namanya amalan itu naik turun, tidak bisa stabil, continue. Di sana dibutuhkan orang-orang yang pendamping-pendamping, teman-teman bergaul yang senantiasa mensupport kita ketika kita sudah mulai luntur, sudah mulai futur. Jika antum bergaulnya dengan orang-orang yang di bawah antum, nah, ya sangat dikhawatirkan antum akan rapuh, luntur juga. Sebagaimana dikatakan oleh Syu'bah bin Al-Hajjaj, uquluna qalilah, akal-akal kita ini sedikit. Nah, fa idza jalasna ma'a man huwa aqallu aqlan minna dhahaba dzalika al-qalil. Kalau kita bergaul terus kita duduk dengan orang-orang yang levelnya di bawah kita, akalnya di bawah kita, muruahnya di bawah kita, ya khalas, ludes itu yang sedikit yang ada pada diri kita itu. Wa inilah ar-rajula yajlisu ma'a man huwa aqallu minhu fa amqutuh. Aku benar-benar melihat orang itu duduk-duduk bergaul dengan orang yang lebih sedikit akalnya, lebih sedikit muruahnya dibandingkan dia, sehingga aku benci kepada dia, aku membencinya. Nah, maka penting mengambil teman bergaul jika antum ingin sampai pada tujuan al-matlub, sukses, tujuan dalam puncak menuntut ilmu, yang itu memudahkan antum semua jalan menuju surga.
Dan jalan menuju surga itu berat. Rintangan dan hambatannya itu banyak, tidaklah mulus. Iblis, la'anahullah, tidak akan pernah ridha kepada antum. Tidak akan pernah ridha pada antum pada majelis ilmu. Bagaimana sedemikian rupanya mereka bisa memalingkan para pemuda, kaum muslimin dan muslimat itu dari dunia ilmu. Kenapa? Karena dengan kejahilanlah mereka dapat menyesatkan manusia. Adapun manusia di atas ilmu, maka akan sia-sia perjuangan para iblis, para syaitan. Sehingga akan sangat senang sekali mereka apabila manusia itu jauh dari ilmu. Nah, maka karena menuntut ilmu itu adalah salah satu jalan di mana Allah mudahkan dengannya itu jalan menuju surga, maka antum ketahui bahwasanya jalan menuju surga itu tidaklah mudah, penuh dengan rintangan, penuh dengan hambatan, sedikit yang bertahan, sedikit yang istiqomah sampai nanti tujuan puncaknya. Nah, antum lihat berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu orang yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Berapa gelintir yang kemudian istiqomah, terus dia berdakwah. Tidak bisa dibandingkan dengan jumlah yang masuk itu. Wala yahsunu biqasidil ula illa intikhaba suhbatin salihatin tu'inuhu fa inna lil khalili fi khalilihi athara. Tidaklah baik bagi seseorang, tidaklah bisa bagus bagi seseorang yang dia itu memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki ambisi yang tinggi, kecuali dengan dia menjadikan teman bergaul itu dari orang-orang yang soleh, yang dapat menolong dia. Karena perjalanannya berat, perjalanannya penuh rintangan, penuh godaan, penuh rintangan. Makanya apa yang dikatakan oleh Musa? Fa'arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni. Musa alaihi salam meminta kepada Allah untuk agar Harun ini diangkat menjadi nabi mendampingi Musa dalam berdakwah kepada Fir'aun karena beratnya dakwah di jalan Allah. Kemudian Allah katakan qala sanashuddu 'adhaduka bi akhik. Aku akan kuatkan kamu, aku akan kuatkan jiwamu itu dengan saudaramu. Berbeda ketika orang berjuang sendirian dan dia di sampingnya ada orang-orang yang mendukung dia dalam perjuangan, satu visi dan satu misi. Akan lebih kuat apa tidak? Akan lebih kuat. Nah, begitu pula dalam dunia ilmu. Kamu lihat, pilih teman-teman yang bisa mendukung kamu untuk terus istiqomah, untuk terus sukses dalam menuntut ilmu sampai engkau berdakwah. Fa inna lil khalili fi khalilihi athara. Karena seseorang itu, seorang sahabat dinamakan khalil, bukan sekedar teman kenal, tapi khalil, benar-benar sahabat dekat kamu itu dapat memberikan efek samping dan pengaruh yang luar biasa ke kamu. Kalau teman dekatmu, teman runtang-runtungmu adalah orang-orang yang di bawah kamu dalam keimanan, dalam semangat menuntut ilmu, ya kamu akan terbawa cepat atau lambat. Tinggal mana yang lebih besar untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Kamu yang tahu dirimu sendiri. Kamu yang tahu batas jiwamu itu seperti apa. Imma kamu yang memberi pengaruh ke dia atau kamu yang terpengaruh di dia. Dan seorang yang berakal tidak mau dia mempertaruhkan. Tidak mau dia mempertaruhkan keselamatannya. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Seseorang itu berada di atas kualitas agama teman duduk dia. Nah, khalil teman dekat dia. Kalau kamu mau tahu kualitas keagamaan seseorang, lihat siapa teman dekat dia, teman bergaul dia. Nah, kamu mau lihat bagaimana seseorang itu berpegang teguh dengan sunnah, kamu lihat siapa teman bergaul dia. Orang yang bermudah-mudahan, antum lihat teman pergaulannya pasti juga orang-orang yang bermudah-mudahan, nggak jauh dari situ. Nah, makanya kalau kamu ingin benar-benar bertamasuk kepada agama ini, kepada sunnah, kamu cari teman-teman yang kokoh, yang terus dapat mendukung kamu untuk istiqomah di jalan as-sunnah, di jalan istiqomah. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama teman dia. Falyandur, maka lihatlah, perhatikanlah, ahadukum, salah seorang dari kalian itu, man yukhalilu, siapa yang dia jadikan teman bergaul, yang dia bersahabat dengannya. Kamu lihat saja. Nah, qala ar-Raghibu al-Asfahani, laisa i'da'u al-jalisi li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat, bal bin nadhari ilaihi. Pengaruh dan gangguan teman duduk itu kepada teman duduknya yang lain, la tafsir, bukan tempat melamun di sini. Laisa i'da'ul jalisi li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat, bal bin nadhari ilaihi. Tidaklah pengaruh seorang teman duduk kepada teman duduknya yang lain itu, teman gaulnya itu, melalui ucapan maupun perbuatannya saja. Bahkan dengan kamu melihat dia itu, kamu bisa terpengaruh. Nah, Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah dalam beberapa kajian beliau memperingatkan tentang mutaba'atul hamqa. Mutaba'atul hamqa. Kamu ikuti, kamu follow, kamu subscribe orang-orang dungu dalam cuplikan-cuplikan dia.
prank kah atau apakah orang-orang yang antum lihat seperti YouTuber Indonesia yang katanya paling banyak subscribernya itu siapa? Apakah dalam konten-kontennya itu konten-konten yang bermutu ataukah konten-konten yang hamqa, kedunguan, penuh dengan hamaqah. Nah, yang jauh dari adab-adab dan syiar Islam. Yang seperti ini itu lebih banyak pengikutnya, subscribernya. Nah, maka diperingatkan, jangan kamu lihat itu, kamu bisa terpengaruh. Cuplikan-cuplikan seperti itu secara tidak langsung dari pandangan kamu kepada cuplikan-cuplikan semacam itu mempengaruhi jiwamu. Nah, tanazzah, sucikan. Nah, qad aflaha man zakkaha. Jiwa ini selalu senantiasa mengajak ke keburukan. Kalau kamu asupi dengan asupan nutrisi yang semacam itu, jadi kelam, jiwamu itu jadi jadi kurang bermutu, terpengaruh kamu dengan itu. Makanya Syekh memperingatkan itu mutaba'atul hamqa. Follow orang-orang yang bikin konten-konten yang kurang bermutu. Yang mengikutinya pun juga ya dengan kualitasnya nggak jauh beda. Uqala, orang-orang yang berakal, orang-orang hukama, orang-orang yang terpelajar dan terdidik, nggak mau ngapain kayak gitu. Nah, ini yang diperingatkan. Maksudnya, laisa i'da'ul jalisi li jalisi bimaqalihi wa fi'ali faqad bal bin nadhar ilaihi. Kamu lihat dulu bisa terpengaruh, bisa terbawa kamu dengan lihat dia. Dan ini terbukti akhlak, adab akan terpengaruh secara tidak langsung, membekas dalam jiwanya. Begitu pula dalam mujtama' ilm, di pondok, di suatu lembaga, suatu ma'had. Kalau teman dudukmu itu, teman bergaulmu itu ya tidur aja, balas, ya kamu akan kepengaruh dengan dia, terbawa. Mutasahil, bermudah-mudahan dalam perkara, terbawa kamu. Allah katakan walladzina yumassikuna bil kitab. Walladzina yumassikuna bil kitab. Dikatakan di situ yumassikun. Dalam balaghah, ilmu balaghah dikatakan itu adalah mubalaghah. Allah tidak katakan walladzina yamsikuna atau yamsakuna, tapi Allah katakan yumassikun. Orang-orang yang benar-benar berpegang teguh, bukan sekedar berpegang saja, tapi berpegang teguh bil kitab. Ini hasungan untuk benar-benar seseorang itu mencari grade yang tertinggi. Bagaimana dia inginkan bagi jiwanya itu kualitas dan grade yang tertinggi. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, "Na'am idza sa'alta al-jannah fas'al a'laha." Kalau kamu minta jannah yang tertinggi, al-firdaus, al-a'la. Enggak apa-apa sih, yang penting surga, jannah enggak apa-apa meskipun di pojok, fitorf. La, himmahnya mana? Kalau kamu minta jannah, mintalah yang paling tinggi derajatnya. Begitu pula kamu dalam grade keimanan, dalam grade tamasuknya kamu terhadap sunnah. Nah, tingkatan orang itu berbeda-beda keimanan, tergantung keimanan masing-masing. Tamasuk dia terhadap sunnah juga bertingkat-tingkat. Nah, dan tren di masa ini, tren-tren hijrah, walhamdulillah, sesuatu yang membanggakan dan menyenangkan ketika banyak para pemuda itu hijrah ke dalam dakwah sunnah. Tapi bukan yang dimaukan itu cuman iktsar faqat, banyaknya kuantitas dari yang hijrah. Seakan-akan hijrah itu suatu tren mode. Tapi yang perlu dipikirkan bagaimana kualitas orang-orang yang hijrah itu bisa berbobot dengan tarbiyah, ta'lim. Ta'lim itu bukan cuma sekedar menyampaikan maklumat selesai tutup. Lah, ada tarbiyah di sana. Bagaimana memupuk para pemuda, memupuk para penuntut ilmu, memupuk para orang-orang yang hijrah itu untuk menjadi para pemegang sunnah, pemikul sunnah yang berkualitas. Secara manhaj, secara akidah, secara ilmu, secara adab, secara akhlak. Itu yang lebih ditekankan, kualitasnya itu harus kita tekankan. Wa innama yukhtaru lis-suhbati man yu'ashiru lil fadilati la lil manfaati wa la lil ladzah. Fa inna aqdal mu'asharati yubramu ala hadhihi al-matalib ats-tsalatsah. Al-fadilati wal manfaati wal ladzah. Katanya Syekh, kamu ambil pergaulan itu, kamu ambil persahabatan itu, kamu pilih, yaitu untuk suatu keutamaan, untuk suatu fadilah keutamaan. Bukan asas manfaat saja atau kelezatan saja. Kenapa? Karena kalau asas manfaat, kalau manfaatnya sudah selesai, putus persahabatan itu. Daro haitsu daratil maslahah. Namanya maslahi. Cari maslahat aja. Di mana ada maslahat di situ, kamu mau bergaul dengannya. Terutama maslahat-maslahat duniawi. Nah, ketika ada maslahat kepadamu, kamu berteman atau orang itu berteman denganmu. Tapi kalau sudah tidak ada maslahatnya, dicampakkan. Walalil ladzah, juga bukan karena suatu kelezatan, nyaman, cocok. Antum pilih yang persahabatan dan pergaulan itu yang karena suatu keutamaan, kemanfaatan. Karena teman itu, karena dia adalah orang yang semangat dalam ilmu,
Nah, orang yang bisa mendukung antum untuk berijtihad dalam ilmu, antum lihat, pilih dari sisi keutamaannya. Bukan karena dia banyak uang, ana bisa ditraktir kalau dekat dengan dia. Bukan cuma asas seperti itu saja. Na'am, fa inna aqdal mu'asyarati yubramu ala hadhihi al-matalib ats-tsalatsah. Karena akad pergaulan itu, ikatan pergaulan itu porosnya ada pada 3 perkara ini. Karena fadilah, karena orang itu memiliki keutamaan sehingga kamu ingin berteman dengannya. Yang kedua, wal manfaah, karena ada manfaat, dan manfaat itu la tadum, tidak kekal. Kalau manfaatnya hilang, kamu selesai pergaulan pertemanan itu. Wal ladzah, dan juga kelezatan, kenyamanan. Dzakarahu Syekh Syuyukhina Muhammadul Khadir bin Husain fi Rasailil Islah. 3 perkara dalam poros pergaulan itu, katanya Syekh, disebutkan oleh Syekhnya kami Muhammad Al-Khadir dalam sebuah risalah beliau, Rasailil Islah judulnya. Fantakhib sadiqal fadilati zamilan fa innaka tu'rafu bihi. Fantakhib, pilihlah, ambillah, sadiqal fadilati zamilan, ambil teman dekat itu, sahabat kamu, seseorang yang memiliki keutamaan fadilah dalam ilmu, dalam istiqamah. Kenapa? Fa innaka tu'rafu bihi, kamu itu diketahui darinya. Almar'u ala dini khalilihi, seseorang berada di atas agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalilu, perhatikan salah seorang dari kalian dengan siapa dia berteman. Gak jauh sudah, kualitas dan bobotnya akan selevel. Kamu akan diketahui dengan teman dudukmu itu. Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh, ketika Syekh menyebutkan permasalahan mengambil teman dekat dan teman duduk orang soleh itu, Syekh katakan, walaisa min ta'zimil ilm an yashabal mar'u fihi ahlul batalah wal majanah wal fasad fa inna haula'i yaqta'una an. Bukan termasuk pengagungan kamu kepada ilmu, kamu bersahabat dengan orang-orang yang jauh dari adab-adab ilmu, jauh dari akhlak-akhlak ilmu, orang-orang ugal-ugalan, orang-orang rusak. Mereka itu akan memutus kamu dari jalur ilmu. Terlebih-lebih lagi, mereka yang tidak memberikan manfaat dunia bagimu, lebih-lebih manfaat akhirat. Sebagaimana asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, "Innila amkutur rajula arahu farighan laisa fi syai'in min amali dunya wala akhirah." Sungguh aku benar-benar benci kepada seseorang yang aku dapati dia ini farig, kosong, nganggur, rebahan, tidak memiliki kerjaan duniawi maupun kerjaan akhirat, tidak punya kegiatan duniawi maupun kegiatan akhirat. Lalu mau jadi apa? Dan athar seperti ini juga disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-jalis janis, disebutkan al-jalis janis, teman duduk itu sejenis. Inna fis sama'i ta'irun ismuhu baqa wa tuyuru ala ashkaliha taqa. Di langit itu ada burung-burung namanya baqa, dan burung itu dengan yang sejenis dia itu hinggap. Al arwahu junudul mujannadah, jiwa itu sebagaimana roh-roh yang bersatu. Junudul mujannadah, apa-apa yang jiwa itu saling cocok dia pasti klop. Tahu klop? Cocok. Tapi apa-apa yang jiwa itu nggak cocok, pasti dia akan saling bertolak belakang ini. Nah, makanya biasa seseorang itu bersahabat bersama dengan yang selevel dengan dia, cocok sudah. Nah, ya antum lihat aja kamu bergaul dengan siapa. Nah, makanya dikatakan fa innaka tu'rafu bihi, kamu itu diketahui dengannya. As-sahib, sahib, sahabat itu dia akan sahib, senantiasa menyeret kamu seperti sebuah magnet. Kalau dia dekat dengan yang sejenis, menarik dia kan. Naam. Wa qala Ibnu Mani' fi irsyad at-tullab wa huwa yusi talib al-ilm. Berkata Ibnu Mani' dalam kitabnya Irsyad at-tullab, dalam keadaan beliau sedang mewasiatkan para penuntut ilmu, wa yahdharu kullal hadhari min mukhalatatis sufaha. Waspadalah dengan segenap kewaspadaan dari kalian bergaul bersama orang-orang safih, orang-orang dungu, orang-orang tak bermoral, orang-orang tak beretika, nggak tahu sopan santun, vulgar, urakan, ugal-ugalan. Wa ahlil mujuni wal waqahati, juga kamu itu ini sejenis bergaul dengan orang-orang sableng. Tahu sableng? Tahu sableng nggak antum? Tahu nggak? Nggak pernah dengar Wiro Sableng? Tahu sableng? Tahu sableng? Antum? Hah? Apa? Gila? Beda. Soalnya muridnya sableng, gurunya
gendeng, berarti kan beda. Gendeng itu apa? Gila. Kalau sableng, ada gilanya, nggak gila-gila sekali, tapi ada gilanya. Nah, setengah gila, setengah waras. Jadi ugal-ugalan. Nah, wa ahlil mujuni wal waqahah wa sayyi'is sum'ah, citranya itu sudah jelek. Nah, citranya sudah jelek, terkenal bil bittifaq, ya, secara ittifaq, bukan karena misalkan jelek karena yang bicara itu adalah musuhnya, orang yang benci ke dia, lah, tapi bittifaq uqala, secara kesepakatan nih orang-orang yang berakal, kamu kalau bergaul dengan orang ini jelek namamu, mafhum. Misalnya kamu bergaul dengan pemabuk, kamu bergaul dengan ahli maksiat, sementara kamu penuntut ilmu, nah, akan jelek namamu. Jangan kamu bergaul dengan orang seperti itu, misalkan. Wal aghbiya, dan orang-orang bodoh, ketularan bodoh kamu nanti. Nah, wal bulada, lebih parah lagi dari bodoh, apa tuh? Orang-orang goblok. Nah, kenapa? Fa inna mukhalatatahum sababul hirmani wa syaqawatil insan. Karena kamu bergaul dengan mereka itu, pergaulan dengan mereka itu sebab terharamkannya kamu dari kebaikan dan sebab kesengsaraan kamu. Maka pilihlah, cermatlah, cerdaslah kamu dalam mengambil teman bergaul. Sadari bahwasanya diri kita ini lemah, sadari bahwa diri kita ini tidak kokoh. Oleh karena itu kita butuh asupan, hasungan, dengan kita memilih teman bergaul orang-orang yang di atas kita, agar kita bisa lebih istiqomah padanya. Nah, ibaratnya bara api, kalau kamu taruh di abu, padam langsung dia. Seperti itu cepatnya pengaruh teman duduk yang jelek. Dan ini datang dalam sunnah, hasungan mengambil teman duduk yang baik, teman bergaul yang baik, dan teman bergaul yang peringatan untuk menjauh dari teman bergaul yang jelek. Seperti kisah pembawa berteman dengan pembawa minyak wangi dan pandai besi. Nah, pasti ada mudorotnya, sedikit ataupun banyak. Sebagaimana dalam hadis disebutkan 3 tingkatannya. Seminim-minimnya kamu dapati bau tidak sedap darinya, seminim-minimnya. Nah, barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.